Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimitri Cahyanandana, asal instansi dari SMA Negeri 1 Tempe, CGP Angkatan 11, kelas 041A dari Kabupaten Lumajang. Kita akan membahas dan menerjemahkan ide dalam praktek pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ulasan materi terkait modul 1.1 telah membawa kita pada perjalanan menelusuri pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami dan menghayati gagasan-gagasan beliau, seperti trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya wangun Tut Wuri Handayani, di mana Tut Wuri Handayani sendiri merupakan kunci untuk membangun pendidikan yang bermakna dan berpihak kepada anak. Dengan memahami inti pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah dari kebudayaan, di mana pendidikan yang berakar pada budaya bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur karakter bangsa. Karena bangsa ini sendiri merupakan bangsa yang mewariskan akan banyak kebudayaan. Yang kedua adalah kemanusiaan, meletakkan manusia sebagai pusat pendidikan dengan semua potensi kebutuhan dan hak. Yang ketiga adalah perkembangan, di mana pendidikan yang berfokus pada tumbuh kembang anak secara utuh, meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang keempat adalah kemerdekaan. Dari inti semua pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat memberikan kebebasan bagi anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, serta memicu semangat belajar dan berkreasi. Refleksi dalam pengalaman baru, tentunya di sini kita sebagai guru akan menjadi pendengar yang aktif. Refleksi dalam pengalaman baru berdasarkan hal-hal yang sudah kami lakukan dalam keseharian di sekolah, tentunya yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif. Mendorong saya untuk menjadi pendengar yang lebih aktif dalam ruang di dalam kegiatan di kelas maupun di ekstrakurikuler, mencoba memahami perspektif anak dan merespon kebutuhan mereka secara tepat. Yang kedua adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman, di mana saya semakin sadar akan pentingnya menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif untuk belajar, sehingga anak-anak merasa aman, termotivasi khususnya, dan berani untuk mengeksplor ide-idenya di depan kelasnya. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri kepada anak. Saya berusaha semampunya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan ide, pendapatnya, dan serta mengenai proses belajar. Yang berikutnya adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Saya terinspirasi di sini yaitu dari kegiatan ekstrakurikuler yang sudah mereka jalankan, organisasi yang sudah mereka tanamkan sejak dini, sehingga mampu memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar secara aktif, tidak hanya di luar tapi di luar kelas, sehingga dapat berkolaborasi dengan teman-temannya di luar sana dan memecahkan masalah secara nyata yang ada di kegiatan tersebut. Berikutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan gagasan Ki Hajar Dewantara lokal. Kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu dalam pengembangan kurikulum, kita akan memperkaya materi pelajaran dan dengan kecerdasan lokal, mengaitkan pelajaran-pelajaran dengan tradisi budaya daerah di lingkungan sekitar, khususnya di Kabupaten Lumajang, serta melibatkan masyarakat dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran.
di mana penerapan metode pembelajaran aktif seperti pembelajaran permainan tradisional, seni budaya, eh, baik itu olahraga ataupun kebudayaan lingkungan sekitar, dan pengalaman langsung di lingkungan untuk menumbuhkan minat dan kreativitas anak. Yang ketiga adalah penilaian, di mana membuat penilaian yang bersifat holistik, yang menekankan pada proses belajar dan perkembangan anak bukan hanya pada hasil belajar semata. Yang berikutnya adalah membangun suasana di kelas yang ramah dan berbudaya. Tentunya kita juga mengaitkan beberapa adat dan norma dalam nilai-nilai yang sudah diterapkan, yaitu menghormati dengan kesopanan, menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai antar guru dan siswa, serta menerapkan etika berkomunikasi yang baik. Yang kedua adalah kesadaran di lingkungan, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan sekitar melalui kegiatan bersih-bersih kelas, menanam pohon, dan melakukan daur ulang tentunya. Kerjasama dan gotong royong, mendorong anak-anak untuk bekerja dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bersama. Yang keempat adalah mengenalkan anak-anak pada keindahan menggunakan budaya lokal melalui pementasan seni tradisional, membuat kerajinan tangan, dan cerita rakyat. Itu adalah termasuk apresiasi dalam budaya lokal. Implementasi pendidikan yang bermakna dan menyenangkan. Salah satunya kita bisa mendorong kreativitas. Itu memberikan anak-anak kebebasan untuk mengembangkan ide dan kreasinya melalui kegiatan seni, musik, dan menulis. Yang kedua adalah memupuk kepekaan sosial. Salah satunya adalah mengunjungi panti asuhan, membantu orang tua di rumah, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa ingin tahu, mengajak anak-anak untuk bertanya aktif, menjelajah dan mencari jawaban atas rasa ingin tahunya tersebut melalui apa? Melalui eksperimen, kunjungan ke tempat-tempat ya, bersejarah, museum, dan pengamatan alam lainnya. Yang keempat adalah menumbuhkan jiwa patriotik, menanamkan rasa cinta tanah dan air, menghargai sejarah bangsa, dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab kepada negara. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator dan motivator? Tentunya kita akan bagi menjadi 4 di sini, yaitu sebagai fasilitator, memfasilitasi proses belajar dan mengajar dengan menyediakan sumber belajar yang beragam, bervariatif, diferensiasi, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan memberikan bimbingan kepada anak, baik secara personal ataupun secara kelompok. Memberikan motivator, motivasi anak-anak untuk selalu belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan mendukung perkembangan potensi diri mereka. Yang ketiga adalah panutan, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dalam bersikap, bertutur kata yang baik, dan berlaku atau bertindak. Yang keempat adalah pembelajaran seumur hidup, di mana kita harus selalu terus belajar, dan berkembang untuk mengatasi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Yang terakhir adalah menuju pendidikan yang berpusat pada anak, di mana ada 4 kriteria di sini, yaitu ada timbulnya rasa cinta kasih, kesejahteraan, kelestarian, dan kreativitas. Di mana cinta kasih sendiri pengertian adalah menumbuhkan rasa cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama, serta menciptakan suasana kelas yang penuh kasih sayang. Di mana kesejahteraan sendiri memenuhi kebutuhan dasar anak-anak seperti nutrisi, makan yang sehat, kesehatan bagi mereka, olahraga yang cukup, dan selamat ketika perjalanan pulang, sehingga mereka bisa belajar dan nyaman, sehingga lebih fokus. Kelestarian, mengajarkan anak-anak untuk menghargai dan menjaga lingkungan sekitar, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang dapat bertanggung jawab. Yang keempat adalah memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk mengembangkan ide kreasinya, sehingga bisa menjadi individu yang inovatif dan berkarya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak,
menggerakkan.